Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama saya. Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya, amin. Buat sobat yang baru saja melihat channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Karena kita di sini akan berbagi gimana cara pembuatan berbagai macam pupuk organik cair maupun padat. Jadi dukung terus channel ini ya sobat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan pupuk asam amino, di mana pupuk asam amino ini kita buat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dan bahannya juga simple, sederhana. Bahan utama yang kita gunakan pada pembuatan pupuk asam amino kali ini yaitu dari jeroan ayam. Itu kita olah menjadi pupuk asam amino yang tentunya manfaatnya sangat banyak. Saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan pupuk organik cair asam amino ini. Bahan utama yang kita gunakan tentunya di sini ada jeroan atau rempelo yang telah kita blender dan telah kita haluskan. Di sini ada wadah yang berisikan air, yang dimana wadah ini nantinya akan kita gunakan untuk merebus asam amino ini. Selanjutnya di sini kita menggunakan molasses. Molasses ini kita gunakan sebagai sumber makanan mikroba ketika asam amino ini telah kita letakkan dalam wadah. Selanjutnya di sini ada mol. Mol yang kita gunakan di sini mikroorganisme lokal yang telah kita buat sebelumnya. Jadi sobat, asam amino ini adalah bentuk terkecil dari struktur protein. Bisa disebut juga asam amino ini bentuk paling sederhana dari protein. Jadi ketika kita mengaplikasikan pupuk asam amino ini, tentunya bisa berefek langsung pada tanaman kita. Asam amino ini bisa meningkatkan klorofil, di mana jika klorofil meningkat pada tanaman, bisa meningkatkan proses fotosintesis yang tentunya bisa menambah asupan makanan pada tanaman. Dan pupuk asam amino ini juga bisa menjadi anti stres pada tanaman yang saat pindah tanam, dan kita berikan pupuk asam amino ini bisa mengembalikan atau stimulasi tanaman itu menjadi subur atau segar lagi. Dan pupuk asam amino ini ketika kita berikan secara pengocoran juga bisa menjadi sumber makanan dan variasi mikroba di sekitaran tanaman kita, tentunya menyuburkan dan menyehatkan tanah kita. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Di sini telah saya siapkan bahan-bahannya dan tadi saya sudah menjelaskan bahan-bahannya apa saja. Di sini ada jeroan atau rempelo yang telah kita blender halus. Kenapa kita lakukan blender? Agar jika kita masak atau kita campurkan nantinya bisa lebih cepat menjadi larutan yang homogen, dan sari-sari pada jeroan ini bisa segera keluar dan tercampur. Langsung saja kita siapkan wadahnya yang berisikan air sekitar setengah liter, lalu kita masukkan jeroan yang telah kita blender ini. Nah, tahap selanjutnya, jeroan yang telah kita masukkan ke dalam wadah ini kita lakukan perebusan. Perebusan kita lakukan sampai air mendidih. Perebusan ini kita lakukan untuk mengeluarkan dan mempercepat sari-sari pada jeroan ini atau asam amino yang terkandung dalam jeroan ini bisa keluar dan bercampur pada larutan ini. Di sini jeroan yang telah kita blender dan kita rebus sudah jadi, dan ini setelah kita rebus tadi kita dinginkan dahulu. Bisa kita tambahkan bahan-bahan selanjutnya. Bahan selanjutnya yaitu di sini kita menggunakan molasses. Untuk molasses yang kita gunakan di sini bisa 2 tutup botol. Lalu kita bisa juga menambahkan mol atau mikroorganisme lokal. Molnya bisa kita tambahkan sekitar 100 ml. Selanjutnya bisa kita lakukan pengadukan sampai merata. Pastikan molasses yang kita masukkan tadi sudah tercampur secara homogen. Proses pembuatan pupuk asam amino telah jadi. Di sini telah kita racik pupuk asam amino di dalam wadah ini, di mana pupuk asam amino ini perlu kita lakukan fermentasi selama 1 minggu. Kita biarkan di dalam wadah ini atau kita masukkan ke dalam botol, lalu kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Dan ketika kita letakkan di dalam botol, bisa kita lakukan pengecekan berkala untuk memastikan gas pada botol ini tidak berlebihan. Penggunaan atau manfaat dari pupuk organik asam amino ini
bisa kita aplikasikan langsung ke tanaman. Di mana untuk waktu pengaplikasian pupuk asam amino ini bisa kita lakukan pagi dan sore hari. Dan pupuk asam amino ini bisa kita lakukan dengan cara pengocoran dan sprayer atau penyemprotan. Untuk dosis pupuk asam amino ini bisa kita aplikasikan. Jadi 1 liter pupuk asam amino ini lebih dahulu kita larutkan ke dalam 20 liter air, lalu kita aduk sampai merata. Dan ketika sudah kita larutkan, kita campur 20 liter air, pupuk asam amino ini bisa kita aplikasikan langsung ke tanaman. Bisa kita lakukan secara sprayer, penyemprotan ke daun tanaman dan sekitarnya. Ataupun bisa kita siramkan ke sekitaran perakaran tanaman dengan dosis setengah liter pupuk asam amino yang telah kita larutkan tadi, lalu kita siram di sekitaran tanaman atau sekitaran perakaran. Jadi sobat, pupuk asam amino ini sangat banyak sekali manfaatnya. Pupuk asam amino ini adalah bentuk terkecil dari protein. Bisa juga disebut pupuk asam amino ini sebagai struktur protein, yang dimana ketika kita mengaplikasikan pupuk asam amino ini bisa cepat diserap oleh tanaman, di mana kita juga bisa langsung melihat pertumbuhan atau perkembangan tanaman kita setelah kita berikan atau aplikasikan pupuk asam amino ini. Ketika kita melakukan atau mengaplikasikan pupuk asam amino ini bisa menjadi pembangkit atau stimulan pada tanaman kita, meningkatkan metabolisme, meningkatkan klorofil, di mana ketika klorofil meningkat bisa mempercepat proses fotosintesis asupan atau makanan pada tanaman kita. Dan asam amino ini bisa menjadi anti stres pada tanaman kita dalam keadaan seperti curah hujan yang tinggi, kelembapan yang tinggi. Jadi ketika kita aplikasikan ini bisa mengurangi atau mengobati tanaman kita yang mengalami stres. Dan asam amino ini juga bisa yang baru pindah tanam ataupun tanaman yang baru saja mengalami pengiriman. Jadi bisa kita berikan atau kita rendamkan pupuk asam amino ini ke tanaman agar tanaman itu segar kembali. Jadi sobat, dari beberapa penjelasan tadi, pupuk asam amino ini juga banyak manfaatnya, di mana kita ketahui ketika tanaman kita malas berbuah, kita berikanlah pupuk asam amino ini untuk menstimulasi pertumbuhannya agar bisa merangsang tanaman tadi agar lebih cepat berbuah. Kita aplikasikan atau berikan pupuk asam amino ini ke sekitaran tanaman bisa menambah variasi atau jumlah mikroba di sekitaran tanaman kita yang membuat tanah kita menjadi subur. Untuk interval pengaplikasian pupuk organik asam amino ini bisa kita lakukan 1 minggu sekali. Jangan berlebihan, karena ketika kita lakukan berlebihan, pupuk asam amino ini bisa mengakibatkan tanah kita menjadi asam karena pemberian yang berlebih. Dan ketika tanah kita sudah menjadi asam, pupuk atau hara yang kita berikan ke tanaman tidak akan diserap oleh tanaman lagi. Jadi mulai sekarang kita harus menjadi petani yang cerdas, kreatif, juga mandiri. Karena kita bisa membuat berbagai macam pupuk untuk kebutuhan pertanian kita. Di antaranya sobat bisa melihat cara dan pembuatan pupuk organik asam amino ini sangat sederhana. Demikian proses pembuatan pupuk asam amino ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat sobat, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jadi selain sobat yang melihat video ini, ketika sobat nge-share-nya bisa menjangkau atau dilihat oleh teman atau petani kita yang membutuhkan tutorial pembuatan pupuk asam amino ini. Baik sobat, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.